Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna siyam kama amara 'alal ladzina min qablina la'allana minal muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh as-shadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala imamil muttaqin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-qahirin amma ba'd. Ma'asyiral muslimin segenap jamaah salat tarawih rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Orang-orang Islam yang menjalankan ibadah puasa di siang hari di bulan suci Ramadan, tentu mereka ingin menyempurnakan ibadah puasanya dengan melaksanakan sholat sunnah tarawih di malam harinya, dengan bertadarus Al-Quran, dengan bersedekah, dengan mengeluarkan kewajiban zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Dan sebaliknya, orang-orang Islam yang memperturutkan hawa nafsunya sehingga mereka tidak menjalankan kewajiban puasa Ramadan di siang harinya, bagaimana mungkin mereka akan bisa melaksanakan tarawih di malam harinya? Kenapa saya katakan demikian? Karena tarawih itu hukumnya sunnah. Namun walaupun sunnah, pahalanya sangat besar, sangat agung, sangat mulia. Sedangkan puasa Ramadan di siang harinya hukumnya wajib. Bagaimana mungkin ia akan bisa melaksanakan sholat tarawih yang hukumnya sunnah, sedangkan puasa Ramadan yang wajib aja ditinggalkan? Ini sangat lucu gitu. Kalau umpama ada orang di siang harinya tidak berpuasa Ramadan, tapi di malam harinya ikut tarawih. Nah, orang yang seperti ini kalau diibaratkan seperti orang pakai baju nggak pakai celana. Karena pakai baju itu hukumnya sunnah, yang wajib itu pakai celana. Kira-kira bapak-bapak berani nggak ke pasar pakai baju nggak pakai celana? Tapi kalau pakai celana nggak pakai baju berani nggak? Berani, masih posisi aman. Nah, orang tidak berpuasa bagaimana mungkin dia bisa bertarawih? Karena logikanya tarawih hukumnya sunnah. Bagaimana mungkin dia akan melaksanakan perkara yang sunnah kalau puasa Ramadan yang wajib saja ditinggalkan? Maka beruntunglah orang-orang yang berpuasa Ramadan di siang harinya dan di malam harinya tarawih, kemudian dia menyempurnakan, melengkapi ibadah puasa Ramadannya dengan bertadarus Al-Quran, dengan memperbanyak berzikir kepada Allah, dengan memperbanyak berdoa kepada Allah. Di antaranya doa yang dianjurkan oleh baginda Rasul agar saja kita perbanyak selama kita hidup di bulan suci Ramadan adalah doa Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Perbanyak doa itu karena doa itu selalu dibaca oleh Rasulullah di bulan suci Ramadan. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin yang dikarang oleh seorang ulama besar kenamaan, beliau adalah Al-Qadhi Al-Alim Al-Qadhi Al-Allamah Syekh Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali yang terkenal dengan nama Imam Ghazali. Di dalam kitabnya, kitab Ihya Ulumuddin juz yang pertama halaman 295, beliau menerangkan waqala al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain. Falaysa ba'da tilawati kitabil azza wa jalla ibadatul tudda bi lisani afdal min dzikrillah wa rabbil hajati bil ad'iyatil khalisati ila Allah ta'ala. Nah, ini keterangan ada dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kalau bapak-bapak ibu-ibu punya kitabnya, silakan buka juz 1 halaman 295 nanti di rumah. Kitab Ihya Ulumuddin. Artinya begini, maka tidak ada lagi setelah membaca kitab Allah Azza wa Jalla, yaitu kitab suci Al-Quran, ibadah yang dilakukan dengan lisan yang lebih afdal daripada berzikir kepada Allah dan berdoa kepada Allah. Maksud keterangan ini adalah
bahwa ada 3 macam ibadah sunnah yang dilakukan dengan lisan, tapi sangat afdol, sangat utama, sangat istimewa, sangat disukai oleh Allah, sangat besar pahalanya. Terlebih-lebih kalau 3 macam ibadah tersebut kita lakukan di bulan suci Ramadan, bulan dilipat gandakan pahalanya. 3 macam ibadah lisan tersebut yang sangat afdol, pertama adalah membaca Al-Quran. Karena Al-Quran itu kalam Allah, firman-firman Allah. Sehingga Rasulullah SAW beliau pernah bersabda, "Man arada ayyatakallama ma Allah falyaqra'il Quran." Barang siapa yang ingin berkomunikasi dengan Allah, maka hendaklah dia membaca Al-Quran. Jadi kalau kita sedang baca Quran, kita sedang berhubungan dengan Allah secara langsung. Karena yang kita baca adalah kalam Allah, tangan kita Gusti Allah. Dan orang yang suka membaca Quran itu min ahlillah, termasuk dari golongan keluarganya Allah. Pasti oleh Allah akan diperhatikan hidupnya, akan dicukupi segala kebutuhannya kalau kita suka baca Quran. Terlebih-lebih di bulan suci Ramadan, bulan dilipat gandakan pahala. Kemudian yang kedua adalah zikrullah, berzikir kepada Allah. Maka di bulan suci Ramadan ini, selain kita menjalankan kewajiban puasa Ramadan dari subuh sampai maghrib, juga kita lengkapi, kita sempurnakan ibadah kita di bulan suci Ramadan ini dengan banyak berzikir kepada Allah, terutama berzikir setiap selesai sholat 5 waktu, sebagaimana diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran surat An-Nisa, surat yang keempat, juz yang kelima ayat 103. Allah telah berfirman, "Fa'idza qadaytumus shalah fadhkurullah." Maka apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, maka hendaklah kamu berzikir kepada Allah. Dan yang ketiga, ibadah sunnah yang dilakukan dengan lisan yang paling afdol, paling disukai oleh Allah, pahalanya besar, adalah berdoa kepada Allah, mengangkatkan kedua telapak tangan kita kepada Allah, bermunajat kepada Allah, memohon kepada Allah. Perbanyak berdoa di bulan suci Ramadan, karena bulan Ramadan adalah bulan diijabahnya doa. Li'anna fihi ad-du'a maqbulatun. Karena berdoa di bulan suci Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyak membaca Quran, perbanyak berzikir kepada Allah, perbanyak berdoa, perbanyak bersedekah di bulan suci Ramadan, bulan dilipat gandakan pahala jauh lebih besar dari pelipat gandaan pahala dari amal soleh yang kita lakukan di bulan-bulan yang lainnya. Demikian usul yang saya akan sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Sekarang kita memasuki tarawih malam yang ke-22, yang tarawih tinggal sedikit. Memang disaring oleh Allah, dipilih. Jadi 10 hari pertama, 10 malam pertama Ramadan itu kalau ibarat kompetisi sepak bola, babak penyisihan. Dalam babak penyisihan biasanya banyak yang ikut. Masuk 10 malam kedua itu masuk babak semifinal. Dalam babak semifinal udah mulai berkurang tuh yang puasa, yang taraweh. Memang oleh Allah dipilih orang-orang yang nantinya akan mendapatkan hadiah dari Allah, yaitu hadiahnya berupa dibebaskan dari api neraka. Kemudian setelah berlalu 10 malam pertama kedua, masuk 10 malam ketiga atau 10 hari ketiga di bulan Ramadan, itu masuk babak final. Nah, orang-orang yang masuk babak final inilah orang-orang yang akan mendapatkan hadiah dari Allah. Apa hadiahnya? Itqum minan nar, dibebaskan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Makanya di tengah jalan banyak yang kandas, yang gak jadi dibebaskan dari neraka karena mereka udah mulai gak puasa, gak tarawih, apalagi baca Quran. Disaring oleh Allah, dipilih. Maka orang-orang yang beriman yang puasa Ramadan full 1 bulan penuh, tarawih full 1 bulan penuh, bertadarus 1 bulan penuh, itulah orang-orang pilihan Allah yang nantinya oleh Allah akan dibebaskan dari api neraka. 10 hari pertama adalah rahmat Allah, kasih sayang Allah. 10 hari kedua adalah ampunan Allah, dan 10 hari ketiga adalah itqum minan nar, bebas dari api neraka. 10 malam terakhir di bulan Ramadan, Rasulullah dan keluarganya selalu meningkatkan ibadahnya di bulan suci Ramadan. Bukan malah jauh dari masjid, jauh dari sholat, jauh dari tarawih, bukan. Sibuk ngurusin buat lebaran, pakaian, kue dan sebagainya. Bukan itu yang dimaksud. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.